Mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, Kementerian PUPR terus mengeksplorasi berbagai inovasi pembiayaan. Diskusi panel bersama dalam HUT PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang ke-13 bertajuk Innovation Financing in Unity, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan penerapan skema inovasi pembiayaan di Kementerian PUPR telah membantu menuntaskan banyak tugas besar pembangunan infrastruktur yang tidak dapat terselesaikan hanya melalui pendanaan APBN. Inovasi pembiayaan tidak hanya kerjasama pemerintah dengan badan usaha, tetapi juga seperti skema pendanaan pengadaan tanah melalui lembaga manajemen aset negara, termasuk penerapan dana talangan tanah untuk mengatasi terbatasnya anggaran pemerintah untuk pengadaan tanah. Melalui inovasi pengadaan tanah dan DTT, Jalan Tol Trans Jawa dapat terselesaikan pada tahun 2019, kata Menteri Basuki. Untuk mempercepat pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, Kementerian PUPR menerapkan inovasi lelang proyek dengan tawaran siapa yang mau membangun Tol Trans Sumatera terpanjang, dia yang akan menjadi pemenang lelang. Saat itu Kementerian PUPR menerapkannya melalui lelang pembangunan 5 ruas jalan tol di Trans Jawa, di antaranya Jalan Tol Semarang-Batang dan Serang-Panimbang, serta mendapat 83 km yang digunakan untuk membangun Trans Sumatera. Melalui skema pembiayaan inovatif, Kementerian PUPR di sektor air minum memberi dukungan solusi kebutuhan air bersih untuk DKI Jakarta melalui 2 proyek KPBU Sistem Penyediaan Air Minum Regional yaitu SPAM Regional Jatiluhur dan SPAM Regional Karian Serpong. Selain itu, KPBU SPAM Regional Juanda yang saat ini sedang dalam tahap penyiapan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan, hingga saat ini penjaminan PT PII terhadap proyek KPBU bidang PUPR telah mencapai 20 proyek senilai Rp205,43 triliun. Proyek tersebut terdiri dari 15 proyek jalan tol, yakni Jalan Tol Balikpapan Samarinda, Jalan Tol Manado Bitung, Jalan Tol Jakarta Cikampek Selatan, Jalan Tol Yogyakarta Bawen, Jalan Tol Solo Yogyakarta Kulon Progo, Jalan Tol Probolinggo Banyuwangi, Jalan Tol Gilimanuk Meng, kemudian Jalan Tol Pandaan Malang, Jalan Tol Batang Semarang, Jalan Tol Krian Bunder, Jalan Tol Semarang Demak, Jalan Tol Akses Patimban, Jalan Tol Serang Panimbang, Jalan Tol Cisumdawu, dan Jalan Tol Jakarta Cikampek. Selanjutnya 2 proyek preservasi jalan, yaitu Jalintim Riau dan Jalintim Sumatera Selatan. 1 proyek jembatan yaitu duplikasi atau penggantian jembatan CH di Pulau Jawa. 2 proyek SPAM regional yakni SPAM Regional Jatiluhur 1 dan SPAM Regional Karian Serpong. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Basuki menyatakan, dari 20 proyek sebanyak 10 ruas jalan tol telah beroperasi baik sebagian maupun keseluruhan. Dan 10 proyek lainnya sedang dalam tahap konstruksi, pengadaan tanah, dan pemenuhan pembiayaan. Diskusi tersebut juga dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Bersama Menteri Basuki mendapatkan apresiasi dari PT PII sebagai tokoh yang berperan penting dalam pembangunan infrastruktur dan perhubungan. Apresiasi juga diberikan kepada Kementerian PUPR dari PT PII, yakni Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol dan Ditjen Cipta Karya sebagai lembaga yang konsisten melanjutkan inisiasi proyek KPBU. Serta apresiasi Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan sebagai instansi yang konsisten mengimplementasikan dan menginspirasi penerapan KPBU. Turut hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT PII M. Wahid Sutopo, Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Heri Trisaputra Zuna, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Danang Parikesit, dan staf ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Endra Atmawi Jaja. Nah, itu tadi yang bisa Naratif sampaikan dalam video kali ini. Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini. Sampai bertemu lagi di video channel Naratif selanjutnya ya. Terima kasih.